Perkenalkan, nama saya Maisarah. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 17 Kauman, Kecamatan Raut Selatan, Kabupaten Pasaman, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tahun 2024-2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi pokok Pesan Pokok Quran Surah Ad-Din di kelas 4 SDN 17 Kauman. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita dapat menuntut ilmu. Kemudian marilah sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa, anak-anak ibu seluruhnya masih pagi sudah nampak semangatnya ya, sudah nampak senyumannya ya. Siap untuk belajar ya? Siap ya? Nah, sebelum berdoa, alangkah baiknya kita cek dulu, lurus tidak mejanya ini, ada tidak sampah di samping. Cek dulu, kalau belum lurus silahkan luruskan dulu. Kalau ada sampah boleh dibuang. Oke, kita tunggu temannya ya. Oke, sudah siap, sudah beres, sudah rapi semua ya. Sekarang kita berdoa. Anak ibu ketua kelas, silahkan pimpin doa kita nak. Siap, gerak, ekor mulai. Tenang, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa
Aisyah, Hadir, Bu. Syarifah, Hadir, Bu. hadir semuanya nak? Hadir, Bu. Alhamdulillah, itu menandakan anak-anak ibu sangat semangat untuk menuntut ilmu. Untuk selanjutnya, untuk menciptakan rasa nasionalisme di dalam hati kita masing-masing, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak ibu untuk berdiri seluruhnya. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, terima kasih. Silakan anak ibu duduk kembali. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ibu tes dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. Ya, luar biasa, masih semangat. Di sini ibu ingin bertanya, masih ingatkah anak-anak ibu apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Iya betul, membaca surah At-Tin. Sebelum kita membaca Al-Quran, apakah yang harus kita perhatikan? Oh, masih ingat adab membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, hendaknya kita membaca harus dan basmalah. Kemudian tentang surah At-Tin ya. Berapa ayat surah At-Tin? 8. Kemudian di mana diturunkan? Kota Mekah. Golonglah ia surah Makkiyah. Iya. Nah, hari ini pembelajaran kita tentang pesan pokok surah At-Tin. Tentang apa anak ibu semuanya? Apa tujuannya, Bu? Di layar sudah ibu tampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba siapa anak ibu yang ingin membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Boleh Syarifah? Syarifah silakan nak. Sabar ya. Tujuan pembelajaran 1. Mampu menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surah At-Tin dengan baik. Bagus. Coba Ilmi silakan. Mampu membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran surah At-Tin dengan baik. Iya betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kedua teman kita. Iya, jadi nanti anak ibu seluruhnya akan mampu menjelaskan apa saja pesan pokok yang ada di dalam surah At-Tin. Yang kedua, bukan hanya menjelaskan, akan tetapi menganalisis dan juga memaparkannya di depan. Makanya hari ini model pembelajaran yang ibu bawakan adalah PJBL. Apa itu PJBL kemarin? Yaitu kita menghasilkan sebuah produk yang metode pembelajarannya nanti berupa diskusi kelompok dan kemudian ibu akan memberikan kalian mind mapping ataupun kertas karton. Akan dituangkan di situ peta konsep bagaimana pesan pokok Quran surah At-Tin dan bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak ibu, di sini ibu ingin bertanya. Yang pertama, kenapa di dalam surah At-Tin
zaitun adalah simbolis keberuntungan dan mempunyai banyak manfaat. Pertanyaan kedua, siapakah makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya? Ya, luar biasa, bagus. Manusia. Kenapa kita diciptakan? Apa alasannya? Mari kita punya akal dan pikiran. Yang mempunyai akal dan pikiran sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi kelebihannya? Nafsu. Iya, kita memiliki nafsu. Boleh nafsu makan. Apalagi selain nafsu? Kehormatan. Iya, kita manusia ini Allah jadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi kita mempunyai kedudukan dan kehormatan. Baiklah, untuk materi kita hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi silahkan anak Ibu amati. Ibu persilahkan dulu mengambil pensil dengan bukunya. Silahkan letakkan di atas meja, karena kita akan mengamati video yang berhubungan dengan pesan pokok Quran Surah At-Tin. Silahkan. Sudah, nak? Sudah, Bu. Ya, di dalam video ini nanti silahkan diamati dan dianalisis dan dituangkan di buku kalian ya, videonya ya. Nah, anak-anak, mari kita simak penjelasan atau kandungan ayat pertama dari surat At-Tin. Surat At-Tin ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, anak-anak, penjelasan dari ayat pertama ini yaitu di mana buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, dapat memperhalus fisik kulit kita ya, kemudian dapat mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, kemudian menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Nah, itu adalah manfaat dari buah tin. Sini ya, di sebelah kiri sini. Nah, ini adalah contoh gambar dari buah tin ya. Kemudian zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Anak-anak dapat perhatikan di yang sebelah kanan di sini, ini adalah contoh gambar dari buah zaitun. Nah, di ayat pertama ini menceritakan tentang manfaat atau kandungan dari buah tin dan buah zaitun. Oke, mari kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Untuk ayat yang kedua yaitu Waturisinin. Nah, di ayat yang kedua ini menjelaskan tentang Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung ini tingginya kurang lebih 2.285 meter. Wah, cukup tinggi juga ya. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, yaitu gunungnya Nabi Musa. Kenapa disebut Gunung Nabi Musa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ini adalah kandungan dari ayat kedua. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan ini adalah gambar dari Gunung Sinai, di mana Gunung Sinai ini adalah disebut juga tadi Gunung Nabi Musa karena tempat inilah Nabi Musa itu menerima wahyu pertamanya ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Kita masuk ke ayat ketiga. Ayat ketiga itu bunyinya
wa hadzal baladil amin. Nah, di ayat yang ketiga ini menceritakan tentang sebuah kota. Kota apa, yo? Ya, kota Mekah. Kota yang aman adalah Mekah. Nah, kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan ya, gambar 1.5, contoh gambar kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya, dia terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, di sini di kota Mekah ini ada Ka'bah ya anak-anak. Ini adalah kiblatnya umat Muslim. Yaitu ayat yang ke-8. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, penjelasan ayat yang ke-8 ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Nah, videonya sudah selesai. Ibu ingin bertanya. Pertanyaan pertama dari video yang telah anak ibu amati tadi. Pertanyaan pertama, apa pesan utama yang ada pada pesan pokok Quran surah At-Tin? Iya, silakan. Kemuliaan ciptaan manusia yang akibat perbuatan baik dan buruk. Iya, bagus tidak? Bagus. Jadi, kemuliaan ciptaan manusia kita ini Allah ciptakan dengan mulia apabila kita berbuat baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kemuliaan tersebut? Menjaga iman dan takwa. Iya, bagus sekali. Ketika kita menjaga iman dan takwa, maka kemuliaan akan kita raih. Apalagi? Bersyukur dan mengingat Allah. Iya, banyak-banyak bersyukur. Apalagi? Berbuat baik kepada sesama. Apa nak? Berbuat baik kepada sesama. Bagus, berbuat baik terhadap sesama agar orang-orang di sekitar kita senang terhadap kita. Apalagi ada lagi? Menjaga akhlak dan etika. Iya, ketika kita menjaga tutur kata, sopan santun dan etika kita, orang-orang akan senang terhadap kita. Ada lagi? Bertaubat dan minta ampun. Ya, ini yang terakhir. Bertaubat dan minta ampun kepada Allah apabila kita berbuat salah. Makanya ketika berbuat salah, jangan malu untuk minta maaf. Minta maaf. Kalau sama Allah minta ampun. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu, kita sekarang akan membuat diskusi kelompok. Ibu akan membaginya menjadi 3 kelompok. Silakan anak-anak ibu lihat namanya di layar. Namanya sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok. Silakan dilihat di mana nama itu boleh membentuk kelompok.
Silahkan anak ibu bekerja. Baiklah anak ibu, kelompok mana yang tampil duluan? Ini silahkan anak ibu kelompok yang ini. Silahkan. Anak ibu dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusinya. Silahkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pesan pokok surah At-Tin ayat 4 sampai 6. Ayat 4, Allah menciptakan manusia dalam bentuk sempurna. Ayat 5, manusia bisa jatuh jika berbuat salah. Ayat 6, orang beriman akan mendapat pahala. Pesan moral 1, manusia harus berbuat baik. 2, mensyukuri keberkahan. 3, bersyukur atas keamanan. Salam. Assalamualaikum. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan anak ibu dari kelompok yang ini maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan hasil diskusi kami. Nah, silakan. Pesan pokok Quran surah At-Tin ayat 7 sampai 8. 1. Tentang peringatan hari kiamat Allah sebagai hakim. 2. Tanggung jawab atas setiap amal. Taat atas keputusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Silakan anak ibu kelompok selanjutnya tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Pesan pokok surah At-Tin ayat 1 sampai 3. 1. Mensyukuri keberkahan. 2. Menghormati sejarah dan tempat suci. 3. Bersyukur atau keamanan dan merawat karunia. Assalamualaikum
kita masuk neraka? Tidak. Tidak. Jadi kita harus berbuat Baik.